Jadi hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Jadi kita hidup harus punya mimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Pasti berhasil, karena yang menggagalkan mimpi kita itu hanya satu, yaitu apa? Ketakutan kita sendiri akan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merancang tujuan dalam hidup kita, merancang target-target, cita-cita, itu ada kalanya jangka pendek yang segera bisa kita wujudkan, ada kalanya jangka menengah, ada kalanya jangka panjang. Tentu saja jangka panjang ini skopnya jauh lebih luas, lebih besar. Target-target besar. Kalau sekarang mahasiswa kemudian, Pak, saya cuma ingin lulus saja nanti tepat waktu. Nah, itu mungkin termasuk jangka pendek. Sekarang sudah semester 6 misalnya, lulus tepat waktu paling ya setahun setengah lagi pasti sudah bisa lah. Pak, saya ingin dapat istri yang solehah, saya ingin dapat istri yang bisa diajak kerja keras bareng-bareng misalnya. Ini mungkin semacam jangka menengah. Karena segera tidak bisa, tapi butuh proses panjang. Tapi juga tidak terlalu jauh. Wong sekarang teman-teman mungkin sudah lulus kuliah, sudah sedang cari-cari kerja. Ya mungkin 2, 3, 4 tahun lagi terpenuhi lah. Nah misalnya terus, Pak saya itu ingin punya kerjaan mapan di perusahaan level internasional yang kemudian di situ saya bisa mengabdikan keilmuan saya dan nanti bisa berbuat sesuatu untuk negara saya, Indonesia misalnya. Itu kan mimpi besar. Yang semacam ini bisa kita sebut dream. Jadi ini skala-skala keinginan kita. Yang penting juga kita rumuskan, kita tetapkan. Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goals. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret? Ini ada beberapa teori, beberapa konsep. Nah, malam hari ini kita belajar pelan-pelan saja tentang konsep bagaimana dari mimpi kita wujudkan menjadi tujuan-tujuan yang konkret dan nyata. Biar orang tidak hanya bilang, kalau begitu sih cuma mimpi biasa. Biar mimpi itu jadi kenyataan. Nah, ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar, paham benar mimpi kita itu apa. Seperti saya bilang tadi loh ya, banyak orang yang tidak punya mimpi, banyak orang yang tidak berani mimpi. Jadi mimpi saja tidak berani. Semoga teman-teman tidak termasuk orang yang semacam ini. Harus punya cita-cita, harus punya mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia
tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya, atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Maka penting ya teman-teman, kan sering saya sindir itu di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita itu kalah sama anak-anak TK, anak-anak SD. Anak-anak TK itu kalau ditanya jawabannya lebih tegas. Cita-citanya apa? Polisi. Cita-citanya apa? Bisnismen. Cita-citanya apa? Pilot. Cita-citanya apa? Jawabnya lebih tegas. SD masih lumayan tegas. Nanti SMP mulai agak ragu-ragu. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game, itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA, misalnya SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. Nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas, mungkin zaman kuliah. Tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah, muncul ketakutan-ketakutan, ketidakpercayaan diri. Wah, iya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang pingin jadi pilot, pingin jadi polisi. Sekarang mulai pesimis. Apa ya bisa? Apa ya mampu? Apa ya mungkin? Dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Jadi, baik, beranilah mimpi. Ini pertama, syarat pertama. Ini tidak akan jadi kita lanjutkan kajiannya kalau teman-teman tidak memulai berani bermimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus berusaha lebih jauh untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah kayak tadi, bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya mendirikan kampus sendiri, atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi, itu kan kita harus belajar. Caranya, belajar isinya, belajar ikhwal mimpi kita tadi. Yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian, harus tahu apa saja tugas, wewenang, tanggung jawabnya menteri, apa saja kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri, bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, itu namanya pengetahuan. Jadi harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri, kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu, harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam. Nah, kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Nah, ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini? Agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok-besok aja Pak, saya masih muda. Enggak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini yang ketiga, kita perlu memupuk potensi diri. Ya berarti kalau tadi belajarnya, kalau ini
wujudkan dirinya sehingga kita layak untuk mendapatkan mimpi itu. Yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi ini perlu juga mulai dibangun. Loh, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa? Membutuhkan siapa saja? Butuh teman yang seperti apa? Butuh guru yang seperti apa? Butuh kolega yang seperti apa? Butuh mitra kerja yang seperti apa? Yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. Jadi, tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian. Bahkan termasuk hal yang sangat privat, misalnya kayak tasawuf dengan holwat uzlah suluknya, kan tetap butuh guru, tetap butuh yang nuntun, bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama saling ikut membimbing. Jadi ini namanya relasi. Apalagi hal-hal yang sifatnya keduniaan itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi, ya kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah, ini saya ini butuh orang yang ngerti hukum ini. Wah, mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah, saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut kecanggihan aspek IT ini. Wah, saya harus punya relasi yang ngerti IT. Karena belajar sendiri mungkin tidak nyampe. Sulit aku. Itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita, kita juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap yang tujuan yang harus kita lewati. Ya, destinasi itu tujuannya. Oh, untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden, itu kan pertama-tama aku harus misalnya sekarang ya jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai, atau ada sih jalur yang lain, jadi orang yang sangat berprestasi sehingga dilirik partai-partai. Nah, ini tak ambil yang mana dua jalur ini sesuai potensiku misalnya. Sebelum ke sana harus jadi punya pengalaman, mungkin jadi kepala-kepala daerah dulu lah untuk anunya aja. Ini namanya target-target, destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya. Nah, itu kita juga merancang ke sana. Harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati. Nah, terus jangan berhenti juga, langkah selanjutnya melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah benar enggak sih? Wong saya tadi bilang wong manusia itu dinamis. Siapa tahu di tengah jalan kita harus ganti mimpi misalnya. Wah iya ya, kalau zaman saya kecil dulu ini profesi ini menjanjikan. Tapi sekarang ternyata tidak. Malah menyulitkan. Wah, harus ganti ini. Itu terus kan dievaluasi itu kan. Mungkin digeser sedikit. Semula presiden, terus mungkin cita-citanya jadi sudahlah ketua MPR juga tidak apa-apa lah. Berarti harus naik. Ini jadi evaluasi. Semula cita-citanya bisnismen, level internasional, kemudian wah ini sekarang agak sulit ke sini. Digeser sedikit lah. Misalnya tidak bisnismen tapi yang lebih sifatnya memberi saja untuk level nasional, yang lebih banyak manfaatnya untuk dalam negeri misalnya. Itu kan hasil evaluasi. Nah, kalau sudah beres dievaluasi, dirancang ulang, boleh mimpinya ditetapkan lagi. Jadi di targetnya ditegaskan lagi. Kalau memang masih tetap itu ya tidak masalah. Setelah dievaluasi masih relevan ya oke, jalan terus seperti itu. Nah, inilah gunanya siklus dari from dream to goal. Jadi bagaimana kita dari mimpi menjadi nyata.
Biar ndak kayak acara TV zaman dulu ya, mimpi kali ye. Jadi ndak hanya sekedar mimpi. Tapi kita ada upaya-upaya mewujudkan mimpi itu. Kalau mimpi kita besar, ya seandainya terpenuhi 80%-nya saja, itu kan sudah luar biasa. Makanya tadi saya bilang beranilah bermimpi besar, dan kalau kita berupaya sepenuh tenaga mewujudkan mimpi itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, lanjutannya from dreams to goals. Ini ada teori yang sering sekali dipakai oleh motivator-motivator. Ini kajian kita bulan ini kan mirip tema-tema yang diangkat para motivator itu ya. Meskipun sedikit-sedikit kita sisipkan aspek kefilsafatannya. Ini teori tentang tujuan. Jadi hidup ini kan harus jelas tujuannya. Makanya saya masukkan ini bagian dari from dreams to goal. Nah, merancang tujuan sebagai bagian dari mimpi-mimpi kita, itu rumusnya adalah SMART. Jadi bagaimana menerjemahkan mimpi jadi tujuan hidup, itu kita harus SMART. Ya smart itu kalau bahasa Inggris artinya cerdas, tapi smart ini diterjemahkan per kata. Jadi S-nya itu spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Jadi kita harus cerdas. Yo mimpi, tapi mimpinya harus cerdas. Ketika mimpi itu kita terjemahkan jadi tujuan, target, cita-cita, yo harus smart. Smart itu yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu yo harus jelas dan tegas. Tidak kok multitafsir, tidak kok ambigu, yang jelas saja. Biasanya orang yang sulit untuk tegas dan jelas itu kan yang masih ragu-ragu. Ya Pak, saya pengen jadi guru sih Pak, tapi ya kelihatannya kalau guru itu tidak tegas. Jadi bila perlu spesifik, Pak, saya ingin jadi guru, tapi levelnya SMA Pak, bukan guru TK apa guru SD. Saya ingin jadi guru Pak, tapi guru TK. Saya itu sayang sekali sama anak-anak. Itu lebih jelas. Jadi lebih spesifik. Jadi jangan target yang tidak jelas, yang kadang nanti menyulitkan kita. Ini yang pertama. Jadi bermimpilah, targetlah sesuatu yang jelas dan tegas. Saya Pak, targetnya juara 1 apa? Saya targetnya jadi pimpinan di sini. Saya targetnya punya kekayaan minimal sekian. Itu spesifik namanya. Jadi mengingatnya lebih mudah. Mencapainya dan mengukurnya juga lebih mudah. Kalau kita tegas dan jelas. Kalau kita tidak tegas, tidak jelas, itu nanti bingung sendiri. Ini sudah sukses apa belum ya saya? Ini sudah tercapai apa belum? Yang kedua, measurable. Measurable itu dapat diukur. Ada ukuran yang jelas. Bahwa saya ini sukses. Ini loh Pak ukurannya, saya sukses atau belum. Kekayaan saya minimal 10 M. Itu berarti saya sukses. Itu measurable. Dapat diukur. Nilai saya minimal IPK ijazah saya nanti itu 3,5 Pak. Nah itu berarti measurable. Dapat diukur. Jangan target ukuran yang sulit. Ya saya ukurannya pokoknya Pak, teman-teman saya bahagia saja, saya selesai. Wah itu sulit nanti. Teman-temanku bahagia itu kan ya ukuran kebahagiaan orang kan kita susah untuk mengukurnya. Tapi bikin parameter yang mudah dipahami. Saya jadi guru TK Pak, ya ukurannya pokoknya diterima di sekolah TK di wilayah tempat saya tinggal sudah alhamdulillah Pak. Nah, itu measurable. Atau
jauh dari tempat saya sekarang, asal masih di Pulau Jawa, ya oke lah Pak. Itu namanya measurable. Masih bisa diukur. Jangan sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi misalnya kan sering kan kita misalnya cita-citanya apa? Saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Nah itu, ya ini bukan jelek, bagus. Cuma kan ngukurnya itu sulit. Gitu. Jadi nanti itu kita benar-benar sudah jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Itu cirinya apa? Buktinya apa? Itu kan kadang-kadang saya ada 1-2 mahasiswa itu yang mengalami kegelisahan, krisis identitas, kemudian ngadep, kemudian ngejak ngobrol, terus dia bilang, Pak, saya ini sedang pencarian loh Pak, saya sedang ingin menemukan sesuatu. Nah, itu biasanya kalau ditanya dengan model SMART ini dia kesulitan. Misalnya kalau ditanya, oke, saya bantu pencarianmu. Yang kamu cari itu apa? Nah, itu dia mulai bingung. Kebenaran kah? Kebaikan kah? Atau apa? Itu biasanya terus mulai bingung ketika tidak spesifik. Kemudian cara mencarinya seperti apa? Kemudian ukuran bahwa kamu sudah menemukan itu apa? Apa kepuasanmu saja? Ataukah sesuatu yang menggembirakanmu, ataukah yang menggembirakan orang tuamu, ataukah yang seperti apa ukurannya. Nah, itu aspek measurable. Yang ketiga, achievable. Achievable itu bisa diraih sesuai dengan kemampuan kita, masih dalam jangkauan kita. Itu achievable. Jangan mencita-citakan sesuatu yang tidak achievable. Misalnya, Pak, saya ingin 3 tahun lagi desa saya ini menjadi ibu kota Indonesia karena kemajuannya. Misalnya itu yang tidak achievable. Pak, saya ingin semoga 5 tahun lagi saya bisa bersaing di bursa pencalonan presiden misalnya. Nah sekarang kamu semester berapa? Semester 1 Pak, ya. Kelihatannya tidak achievable. Jadi achievable itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga dia bisa diraih. Yang keempat, R, realistic, realistis. Ini lanjutannya achievable. Jadi nyambung dengan kenyataan. Jadi kalau achievable itu lebih banyak berhubungan dengan orangnya. Kalau ini ya bukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan realitas. Jadi realistis. Ya realistis sajalah sesuai dengan situasi hari ini. Nah, ini namanya realistis. Saya ingin jadi Perdana Menteri di Indonesia. Ya kelihatannya ya masih belum ada Perdana Menteri. Wong sistem kita presidensial, tidak realistis. Saya ingin Indonesia ini hanya ada satu agama saja. Semua agama yang lain silakan, tidak realistis. Sejak nenek moyang kita itu sudah Bhinneka Tunggal Ika, beragam. Malah jadi kacau. Jadi smart, cerdaslah. Dan yang terakhir T itu time bound. Time bound itu punya batas waktu yang jelas. Jadi jangan menetapkan cita-cita yang sampai kapan saja Pak. Itu biasanya terus kita jadi malas. Coba ditarget dengan rentang waktu yang jelas. 20 tahun lagi Pak, saya ingin sudah jadi orang yang mapan secara ekonomi sehingga bisa membantu orang lain. Itu time bound. Jadi ada batas waktu yang jelas. Jadi ini tips-tips sebenarnya untuk kita bisa bermimpi secara lebih realistis. Sehingga mimpi itu bisa kita wujudkan. Biar tidak jadi mimpi belaka. Jadi ini from dreams to goal. Baik, kita lanjutkan.
tentang filsafat mimpi. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan para filosof ya. Malam hari ini saya membawa 2 tokoh, 3 lah, yang membahas tentang mimpi secara filosofis dari aspek motivasional personal. Tadi saya ambil dari Khalil Gibran, kemudian Erich Fromm, dan juga Paulo Coelho. Nah, ada beberapa pandangan yang menurut saya menarik dari Khalil Gibran, ya tentu saja dari buku-buku yang dia tulis, yang berhubungan dengan mimpi. Nah, misalnya ini kita potong-potong quotes-quotesnya saja yang mewakili gagasan utamanya. Jadi kata Gibran kemarin adalah kenangan pada hari ini. Dan besok adalah mimpi pada hari ini. Jadi hidup itu kita hari ini itu isinya 2. Kenangan tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan memanfaatkan 2 hal ini secara optimal, insya Allah hidup kita ini terarah, terukur, dan optimal. Kenangan tentang masa lalu membantu kita untuk tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama di saat ini. Kemudian harapan terhadap masa depan akan membantu kita untuk kita jelas orientasi hidup kita, jelas kemana hidup ini kita arahkan dan kita kembangkan. Jadi yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Berarti 2 variabel ini vital dan penting. Kenangan atau memori dan mimpi. Orang yang tidak punya memori, dia tidak akan bisa mengenali dirinya. Dia tidak ingat kemarin-kemarin dia itu siapa, seperti apa dirinya. Maka orang yang tidak mengenali dirinya, sulit dia berjalan dengan benar ke depan. Kemudian orang yang tidak punya mimpi, tidak punya harapan, apalagi dia tidak tahu kemana harus berjalan, wong dia tidak punya tujuan. Oleh karena itu, hidup kita semoga masih lengkap isinya. Yo, memorinya kuat dan mimpinya juga jelas. Nah, ini pelajaran pertama dari Khalil Gibran. Pelajaran kedua dari Gibran adalah menunjukkan pentingnya mimpi. Kata Gibran, the most beautiful among men is he who turns his dreams into silver and gold. Orang yang paling menyedihkan adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi perak dan emas. Nah, ini sindiran untuk kita sebenarnya. Banyak di antara kita yang melupakan mimpi, menggadaikan mimpi, membuang mimpi kita hanya demi kesenangan sementara. Biasanya untuk kenikmatan-kenikmatan ekonomi. Makanya itu istilahnya silver and gold. Jadi untuk kesenangan hari ini kita lupakan target besar kita yang sudah kita rancang ke depan. Ini bagi Gibran orang yang sangat menyedihkan. Bahkan orang yang most beautiful, paling menyedihkan, paling patut dikasihani. Karena orang yang tidak punya mimpi itu kan orang yang berhenti, tidak berkembang. Mimpinya digadaikan hanya untuk emas dan perak. Nah, semoga kita tidak jadi orang seperti ini. Bukan berarti
Gold and silver itu tidak penting, bukan berarti ekonomi tidak penting, bukan berarti kesejahteraan tidak penting. Tapi jangan sampai mengalahkan mimpi-mimpi kita. Bahkan harusnya ekonomi, emas, perak itu jadi kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi, bukan sebagai pengganti mimpi-mimpi kita. Nah, ini pelajaran dari Khalil Gibran. Yang ketiga, aku lebih suka menjadi seorang pemimpi di kalangan orang-orang yang rendah hati, yang punya visi untuk diwujudkan, dibandingkan menjadi penguasa, pemimpin di kalangan orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. I prefer to be a dreamer among the humblest with vision to be realized than Lord among those without dreams and desires. Aku lebih milih jadi pemimpi di kalangan orang-orang biasa tapi punya visi untuk diwujudkan, daripada jadi pemimpin penguasa orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. Kita jadi pemimpin tapi di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan, itu kita akan sangat berat. Kita tidak mungkin bisa menggerakkan mereka untuk berkembang, untuk lebih baik, untuk produktif. Mending jadi pemimpi di tengah orang biasa yang punya visi untuk diwujudkan. Jadi pemimpi itu kan maksudnya orang yang punya target besar. Meskipun tidak punya modal besar, among the humblest, orang-orang biasa saja, tapi punya visi. Orang yang punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, ini pasti punya semangat, punya gairah untuk bergerak. Jadi lebih baik. Sehingga kata Gibran, wis lebih enak jadi pemimpi yang punya visi, meskipun di kalangan orang biasa, daripada jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Ini selisih satu huruf antara pemimpi dan pemimpin. Mending jadi pemimpi saja, berarti ada hal yang ingin diwujudkan, ada mimpi-mimpi yang ingin diaktualkan, dibandingkan jadi pemimpin tapi tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Berarti kita akan mandek, tidak bergerak. Nah, ini beberapa dari Khalil Gibran ini menegaskan pentingnya mimpi. Terus, beliau juga menyatakan seperti ini. They tell me, if you see a slave sleeping, do not wake him, lest let he be dreaming of freedom. I tell them, if you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom. Mereka bilang padaku, kalau engkau melihat seorang budak tidur, jangan dibangunkan dia, biarkan dia bermimpi tentang kebebasan. Aku bilang pada mereka, kalau engkau melihat seorang budak tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Nah, pernyataan yang ketiga ini selaras dengan tadi yang kita sampaikan. Mimpi jangan biarkan hanya jadi mimpi. Dia harus diupayakan, diwujudkan. Jadi ini kan ada drama yang dibuat oleh Gibran. Jadi orang-orang bilang padaku, kalau melihat seorang budak kok tidur, biarkan budak tidur ini, biarkan dia mimpi tentang kebebasan. Karena kasihan, dalam hidupnya yang nyata dia tidak bebas. Kata Gibran malah sebaliknya.
Bangunkan dia. Kalau engkau lihat budak yang tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Biar dia bergerak, berjuang untuk mencari kebebasan. Karena apa gunanya mimpi yang berhenti hanya jadi mimpi? Mimpi harus diwujudkan dengan upaya-upaya agar menjadi nyata. Nah, ini quotes dari Khalil Gibran. Dia juga menyatakan begini, "He who pass not his days in the realm of dreams is the slave of the days." Ia yang tidak melalui hari-harinya dalam realitas mimpi, dia menjadi budak bagi hari-harinya. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya cita-cita, hakikatnya dia jadi budak dari situasi sekelilingnya, dari hari-harinya. Umurnya habis, usianya habis, hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas targetnya mau kemana, yang tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, ini filosofi-filosofi dari Gibran. Ini salah satu ilustrasi saja untuk memahamkan kita betapa pentingnya mimpi. Kita lanjut ya. Kalau tadi sudah Gibran, sekarang Erich Fromm. Nah, ini tokoh filosof psikoanalis kita yang sering kita pakai teori-teorinya, khususnya ketika membahas tentang cinta. Kata Erich Fromm begini, "A dream is a microscope through which we look at the hidden occurrences in our soul." Mimpi adalah mikroskop yang melaluinya kita melihat peristiwa-peristiwa dalam jiwa kita yang tersembunyi. Jadi Erich Fromm ini kan termasuk alirannya psikoanalisis. Meskipun beliau mengkritisi beberapa gagasannya Sigmund Freud. Tapi beliau juga menyatakan bahwa mimpi itu adalah seperti mikroskop. Dia menggambarkan isi jiwa kita yang tersembunyi. Mimpi menunjukkan aslinya kita yang seperti apa. Nah, ini mimpi yang bukan motivasional tadi ya, mimpi yang kita alami saat tidur tadi. Nah, Erich Fromm juga bilang begini, "Both dreams and myth are important communication from ourselves to ourselves." Jadi kata Erich Fromm, baik mimpi maupun mitos-mitos itu sebenarnya jalan komunikasi dari diri kita kepada diri kita. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world. Kalau kita tidak paham bahasanya, in which yang tertulis di dalamnya, kita akan melewatkan hal penting yang besar yang harusnya kita tahu tentang diri kita, yang terlewatkan ketika kita sibuk memanipulasi dunia di luar diri kita. Jadi mimpi itu adalah gambaran isi jiwa kita, dan melalui mimpi sebenarnya jiwa kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau kita cuek, tidak mau memahami apa sih yang ingin disampaikan, ya kemungkinan kita melewatkan banyak hal yang harusnya kita pahami tentang diri kita. Ini masih berhubungan dengan mimpi dari perspektif psikoanalis tadi. Jadi versinya Erich Fromm, mimpi itu intinya penting bagi kita untuk memahami
gambaran mental jiwa kita. Memahami apa yang kita inginkan, apa rahasia-rahasia diri kita, memahami diri kita seutuhnya. Jadi kalau Khalil Gibran tadi banyak menjelaskan mimpi dari aspek motivasional personal, kalau Erich Fromm menjelaskan mimpi dari aspek psikologisnya. Saya tambah satu lagi dari tadi ya, Paulo Coelho. Dia bilang begini, remember your dreams and fight for them. Ingat-ingatlah mimpi-mimpimu dan berjuanglah untuk mimpi-mimpi itu. You must know what you want from life. Engkau harus tahu apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. There is just one thing that makes your dreams become impossible. The fear of failure. Jadi hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Jadi kita hidup harus punya mimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Pasti berhasil. Karena yang menggagalkan mimpi kita itu hanya satu. Yaitu apa? Ketakutan kita sendiri akan kegagalan. Karena kita takut gagal, biasanya terus kita tidak berani bermimpi. Baik, itu beberapa perspektif filosofis tentang mimpi selain yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Terakhir, masih ada waktulah kurang lebih 15 menit. Kita ambil beberapa tips ya. Ini lagi-lagi tips motivasional untuk kita bisa bermimpi yang benar dan mewujudkan mimpi yang benar. Jadi ini semacam rangkuman tadi dari berbagai uraian yang saya sampaikan di depan. Ini hal-hal konkret apa yang kita lakukan kemudian sehubungan dengan mimpi dalam rangka kita membentuk diri kita secara positif. Yang pertama, pasti dan tentu saja kita harus punya mimpi. Kita harus berani menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani bermimpi besar. Kita harus punya target yang besar. Ini yang pertama ini. Kalau mimpi saja tidak berani, ya nanti tidak ada gunanya penjelasan ke belakang ini. Jadi mari menetapkan target tujuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Mari kita mulai sekarang untuk menghindari distraksi-distraksi yang menjauhkan kita dari mimpi. Orang yang punya mimpi itu kan ibaratnya orang yang jelas target hidupnya. Berarti dia tahu nanti dia mau kemana, tujuannya apa. Nah, tahap selanjutnya yang pasti menghindar dari apapun yang membuat kita terdistraksi, membuat kita melenceng dari jalur mewujudkan tujuan tadi. Ini yang pertama. Jadi, ayo bermimpi, mari menetapkan tujuan, dan pelan-pelan mari menghindar dari apapun yang menjauhkan kita dari tujuan. Menghindari distraksi ini agak saya tekankan karena hari ini banyak sekali hal yang bisa mendistraksi kita. Khususnya karena aktivitas-aktivitas kita yang hari ini sebagian besar di dunia maya. Keramaian hidup kita sebagian besar kan di ranah online, media sosial, dunia maya. Itu kita ketemu banyak sekali distraksi-distraksi sehingga tenaga, waktu, fokus hidup kita sering tersita di situ. Sehingga kita terpalingkan dari mimpi-mimpi kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua,
Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tentu saja harus kita punya rasa percaya diri. Kalau kita tidak yakin mimpi kita bisa terwujud, kalau kita tidak yakin bisa mencapai tujuan, ya pasti tidak bisa terwujud mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sampai kita ke tujuan kita. Kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa. Seperti di dulu waktu kita membahas bulan lalu, bahas self-love itu, ayo memanfaatkan antara lain self-talk yang positif. Jadi kita bicara dengan diri kita tapi secara positif. Mengapa begitu? Ini loh, jadi saya kemarin membaca itu. Jadi setiap orang itu rata-rata dalam sehari itu berpikir, kalau dihitung itu sekitar 50.000 kali. Berpikir, oh ya kita itu kan begitu bangun tidur, otak kita aktif, itu kan jalan pikiran kita. Tentang apa saja, tentang segala hal. Nah itu 50.000 kali. Dan 50.000 ini, sebagian besar adalah tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita itu, aku mau makan, aku mau tidur, aku mau istirahat sebentar, mana HP-ku, mana laptopku, dan lain sebagainya. Jadi ini asumsi saja, semacam penelitian umum saja. Jadi kita berpikir 50.000 kali, sebagian besar tentang diri kita sendiri, dan sebagian besar tentang diri kita itu ternyata sifatnya negatif. Jadi jarang diam-diam kita memberikan atau memikirkan diri kita secara positif. Selalu saja yang kita pikirkan masalah kita, problem kita, tugas yang belum kita lakukan, tanggung jawab yang belum tertunaikan, kekeliruan-kekeliruan kita kemarin, dan lain sebagainya. Selalu tentang kurang-kurangnya diri kita. Akibatnya apa? Ya otak kita terpengaruh dengan itu. Jadi dia tidak bisa memberikan 100% dayanya untuk membentuk kita dalam versi yang terbaik tentang diri kita. Wong kita pakai otak ini untuk selalu menegaskan di mana kurang kita, di mana masalah kita, di mana problem kita terus-menerus. Bukan berarti salah, tapi kalau sebagian besar sifatnya negatif, ya tentu saja kemudian terbentuk pandangan diam-diam, atau mungkin kalau bahasanya Freud tadi, di bawah sadar kita, bahwa kita itu banyak sekali kekurangannya, serba tidak sempurna, kita itu lemah. Akhirnya diam-diam kita ini jadi orang yang tidak percaya diri. Nah, makanya disinilah pentingnya. Tidak apa-apa kalau teman-teman punya media untuk self-talk. Self-talk itu ngomong dengan diri sendiri. Apakah itu langsung ngomong misalnya di depan cermin, atau lewat tulisan-tulisan, silahkan saja. Beri afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita, untuk kita bisa membangun rasa percaya diri. Misalnya kita bilang ya pada diri kita, ya aku ini banyak kekurangan, tapi aku berhak dicintai. Aku ini punya hak untuk gembira. Sebagaimana semua orang, aku juga punya hak untuk bahagia. Nah, itu self-talk positif. Aku mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Aku kuat menanggung apapun problem. Aku bisa menyelesaikan apapun masalah. Tidak ada masalah yang tidak mungkin aku selesaikan kalau aku mau. Aku mampu menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupku. Aku bisa mewujudkan mimpi dan cita-citaku sesuai yang aku inginkan. Aku terus ini self-positif, self-talk yang positif terhadap diri kita. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini boleh diulang bulan lalu rekaman kita tentang self-love yang berhubungan dengan self-talk yang positif tentang diri kita. Jadi
Setelah kita bermimpi besar, mari kita percaya diri bahwa kita mampu mewujudkannya. Kalau masih banyak unsur-unsur kerendah dirian, ketidakpercayaan pada diri sendiri, boleh digunakan self-talk yang positif pada diri kita sendiri. Nah, ini diantara strategi kita untuk mewujudkan mimpi. Yang ketiga, yaitu akui hal-hal positif yang pernah kita capai di masa lalu. Nah, ini akan membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Jadi kita ingat-ingat hal-hal positif yang pernah kita capai. Kan tidak ada orang itu yang tidak punya capaian apapun. Sekecil apapun, seperti apapun bentuknya, pasti setiap orang pernah punya capaian-capaian. Meskipun sekedar di level kampungnya sendiri, atau mungkin di rumahnya sendiri, atau mungkin urusan-urusan pribadinya sendiri. Bahkan termasuk hal yang paling kecil. Wah, aku pernah sabar di hadapan temanku yang sebenarnya sudah sangat menjengkelkan. Ini kan kecil. Mungkin kita punya teman yang temperamen, atau kita punya teman yang cerewet, yang membuat kita sering tidak sabaran. Tapi kita pernah berhasil sabar mendengarkan dia cerewet selama berjam-jam. Oh, itu kan anggap saja itu capaian positif, bahwa ternyata aku mampu mengendalikan diri. Aku pernah berhasil mengendalikan diri. Itu contoh hal positif. Tidak apa-apa kita ingat-ingat untuk membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Bahwa kita ini sesuatu kok. Jadi kita bukan tidak ada apa-apanya, tapi kita ada sesuatunya, ada apa-apanya. Buktinya apa? Banyak prestasi-prestasi, capaian-capaian positif, meskipun levelnya individu yang pernah kita capai. Ya, ini nanti lanjut juga ke yang keempat, kita mengakui, mengafirmasi kelebihan-kelebihan kita. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku mampu ini, aku mampu itu. Ini membantu kita memahami diri sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Saya yakin tidak ada satupun orang yang blank sama sekali, tidak punya kemampuan dan kelebihan apa-apa. Setiap orang pasti istimewa. Setiap orang pasti punya kelebihan sesuai yang dia miliki. Hanya saja mungkin dia melupakannya atau tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Bisa jadi kan belum tahu, Pak. Kemungkinan sudah tahu, tapi mungkin dia tidak menganggap itu sebagai sebentuk kelebihan. Nah, mari kita bahasakan apapun yang kita bisa sebagai kelebihan. Misalnya, meskipun hal kecil. Saya bisa makan secara serius, Pak. Nah, itu kan juga kelebihan. Saya bisa minum, saya usahakan selalu sambil duduk, tidak sambil berdiri. Meskipun sama orang yang lain sambil berdiri, dan lain sebagainya. Itu bahasakan saja sebagai kelebihan-kelebihan dalam rangka membangun rasa percaya diri kita. Nah, selanjutnya ada strategi spesifik yang sering dijadikan tips banyak motivator, yaitu apa? Visualkan tercapainya keinginan kita. Ini pernah saya jelaskan di waktu kita sesi The Law of Attraction. Jadi memvisualkan keberhasilan. Misalnya, bayangkanlah teman-teman sedang menerima trofi juara pertama apa dan rasanya gembira sekali. Itu namanya memvisualkan. Bayangkanlah di atas pelaminan berdua dengan orang yang kita cintai, dan saat itu kita betapa berbunga-bunga. Keluarga juga begitu gembira melihat kita merestui. Itu namanya memvisualkan dalam pikiran kita. Bayangkan betapa orang kemudian tepuk tangan mengagumi kita saat kita berhasil meraih ini, dan lain sebagainya. Itu namanya memvisualkan, membayangkan. Nanti aku akan seperti ini.
Bayangkan ketika kita sukses tadi ya, ada cita-cita jadi presiden. Wah, kita dilantik di depan MPR, ditonton orang se-Indonesia misalnya. Visualkan. Ini akan membantu kita menguatkan keinginan kita juga. Ini kalau pakai the law of attraction itu akan menarik apa yang ada di sekeliling kita, mendukung keinginan kita. Nah, yang keenam, tentu saja kerjakan yang sudah kita rencanakan. Jangan diam saja. Tadi ada tahapan-tahapannya. Kita cari ilmunya, kita gali potensi kita yang sesuai, kita tetapkan destinasi-destinasi setahap demi setahap, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Yang nomor 6 ini wajib kita jalankan biar mimpi tidak sekedar mimpi. Kalau kita hanya memvisualkan saja tanpa mengupayakan, tidak melakukan apa saja, terus diam, pasif. Kita mengakui kelebihan kita, terus diam saja. Mimpi tetap akan jadi mimpi. Tidak berperan sebagai orientasi dan tujuan. Maka harus kita jalankan, ada upayanya. Yang ketujuh, kita harus terbuka kalau ada kritik dan masukan yang baik, yang produktif dari orang lain. Terbuka itu bukan berarti masukannya orang lain pasti diterima. Tapi monggo kalau ada orang mengomentari kita, mengkritik kita, nanti kita menyesuaikan. Ini cocok enggak, sesuai enggak dengan target dan keinginanku. Jangan jadi orang yang tertutup. Karena kita juga manusia yang terbatas. Kadang-kadang yang kita anggap baik, kita anggap excellent, ternyata dalam pandangannya orang lain yang mungkin luput kita lihat, mereka lebih tahu sisi-sisi lemahnya. Nah, itu pentingnya kita untuk selalu terbuka masukan dan kritik dari orang lain. Yang kedelapan, jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak hal-hal yang mendistraksi kita, mungkin banyak masukan-masukan yang membuat kita down. Tapi jangan pernah menyerah. Boleh teman-teman mengambil pelajaran dari banyak tokoh besar dunia siapapun, atau idola-idola teman-teman siapapun yang begitu tekun, begitu panjang menyerah apapun kesulitan hidupnya. Tapi jangan pernah menyerah atas mimpimu. Kalau kata Khalil Gibran tadi kan, jangan mau menukar mimpimu dengan emas dan perak. Yang kesembilan, kalau nanti sukses, syukuri dan rayakan. Jangan dianggap sepi, jangan dianggap biasa. Biar nanti lebih semangat lagi. Wah, ternyata segembira ini sukses. Itu terus berarti ayo target lagi ya. Itu loh ke depannya. Biar lebih semangat. Kalau sudah sukses kok santai saja, ya sudahlah, sudah berhasil sekarang, ya wis. Itu kurang heboh. Kalau kurang heboh mungkin untuk cita-cita selanjutnya kita tidak terlalu semangat lagi. Boleh kita rayakan ya sesuai dengan situasi kondisi kita. Memberi hadiah diri kita sendiri atau berterima kasih pada siapapun yang menurut kita memberi kontribusi. Tidak masalah, kita syukuri, kita rayakan. Dan yang terakhir, tentu saja ketika mimpi-mimpi kita tercapai, terwujud, orientasi hidup kita semoga tidak hanya kesenangan, kenyamanan kita sendiri, tapi juga berbagi manfaat, berbagi maslahat kepada sesama atas capaian atau kesuksesan tersebut.